Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenankan saya Siti Aminatul Surya bersama Nur Mahaliza Anggraini dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Syahid akan mempresentasikan hasil artikel kami dengan judul Penerapan Metode Six Sigma untuk meningkatkan kualitas dan meminimasi cacat produk parfum pada home industry (EKYZ) dalam agenda Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK) tahun 2026. Adapun untuk table of contents yang akan kami presentasikan yaitu latar belakang, metode penelitian, analisa pembahasan, dan kesimpulan. Yang melatar belakangi dari artikel ini yaitu persaingan usaha menuntut perusahaan menjaga kualitas produk untuk memenuhi kepuasan dan loyalitas pelanggan. Salah satunya yaitu Home Industry EGZ yang merupakan reseller parfum yang telah mengalami tingginya produk return akibat botol bocor atau retak. Berdasarkan data yang kami peroleh, terdapat 18.500 unit terjual dan ada sekitar 4.207 unit return yang menunjukkan bahwasannya adanya tingkat kecacatan yang tinggi. Hal ini disebabkan dari beberapa hal, di antaranya dari kualitas botol, penyimpanan yang kurang tepat, dan kurang teliti dalam proses pengecekan. Nah, sehingga solusinya yaitu penerapan metode Six Sigma atau Dama IC untuk pengendalian kualitasnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi cacat produk, mengukur tingkat sigma, menganalisis penyebab, dan memberikan usulan perbaikan. Adapun untuk metode penelitian yang pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan fokus pada pengendalian mutu produk parfum di home industry EGZ menggunakan metode Six Sigma. Kemudian yang kedua, objek penelitian adalah produk parfum yang mengalami cacat berupa botol bocor sehingga menyebabkan return dari para pelanggan. Dan yang ketiga, data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses penyimpanan, pengecekan, dan pengemasan produk, serta adanya wawancara dengan pemilik usaha dan karyawan. Kemudian untuk data sekunder diperoleh dari data penjualan, jumlah produk return, dan cacat kecacatan produk selama periode penelitian. Untuk hasil dan pembahasan, berdasarkan metode Damaichi yang pertama define, yaitu identifikasi masalah, masih ditemukan masalah utamanya berupa tingginya produk return atau cancel dari pelanggan dengan periode analisis yang kita peroleh di bulan September sampai November di tahun 2025 dengan total return sebesar 4.207 item selama 3 bulan. Dan return ini menunjukkan adanya permasalahan dari kualitas produk dan analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan varian produk dengan tujuan untuk mengidentifikasi produk dengan tingkat return tertinggi sehingga digunakan sebagai fokus perbaikan. Dan berdasarkan dari grafiknya didapatkan terdapat 15 varian dengan jumlah return tertinggi, salah satunya di Royal Ishban dengan jumlah return sebesar 420 eh, item. Kemudian yang kedua di tahap measure yaitu tahap untuk melakukan pengukuran terhadap defect atau cacat produk pada kualitas parfum. Nah, pengukuran ini dilakukan dengan beberapa tindakan, di antaranya mendefinisikan dari critical to quality atau CTQ dan mengukur level sigma. Nah, dari kategori bocor atau retak botol diperoleh dan nilai DPMO sebesar 147,8 dengan level sigma pembulatan dari 2,5, 25,4 atau 26. Nah, di sini untuk tahap analyze, pada tahap ini dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dari tahap measure untuk mengukur akar penyebab dan faktor penyebab masalah, serta mengidentifikasi alternatif solusi perbaikan dengan analisis akar penyebab botol bocor atau retak menggunakan diagram fishbone atau diagram dari sebab akibat, baik itu dari segi materialnya, kemudian mesin, manusia, metode pengukuran, dan lingkungan. Selanjutnya di tahap improve, merupakan tahap melakukan kesimpulan mengenai hasil dari diagram sebab akibat yang berdasarkan dari unsur penyebabnya, defect, faktor penyebab, dan usulan perbaikan menggunakan 5W plus 1H. Jadi diketahui misalkan dari what, apa permasalahannya, why, mengapa hal tersebut terjadi, where, di proses mana terjadinya, when,
kapan terjadinya, who, siapa yang terlibat atau stakeholdernya, kemudian how, bagaimana upaya perbaikannya. Kemudian di tahap terakhir ada tahap kontrol. Ini akan dijelaskan dalam bentuk perbaikan dalam hal yang diharapkan dengan adanya cacat yang terjadi atau zero divide. Nah, dari beberapa faktor penyebab seperti manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan akan diidentifikasi permasalahannya dan upaya untuk implementasinya. Sehingga dari penelitian ini didapatkan kesimpulan yang pertama terkait kualitas produknya masih rendah, masih terdapat return sebesar 4.207 dari total produksi 18.500 unit, kemudian cacat utamanya berupa botol bocor atau retak. Hasil sigma dari DPMO-nya sebesar 147.800 dengan level sigma 2,5 atau 2,6. Kemudian perlu perbaikannya dari SOP dan quality kontrolnya. Kemudian eh, diharapkan adanya proses seleksi pemasok atau suppliernya. Dan terakhir yaitu adanya pelatihan karyawan. Oke, mungkin itu saja dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.